demokrasi di dalam pusaran kapitalisme neoliberal itu dia jadi pemerintah itu tidak lagi dipercaya oleh publik gitu. Jadi demokrasi itu mengalami krisis gitu. Nah, gimana caranya PR itu masuk adalah seorang PA profesional yang baik itu memang tidak hanya melakukan public affairs sekedar lobbying, sekedar diskusi bersama pemerintah daerah setempat gitu ya. Tetapi mereka juga memerlukan seorang PR yang baru bekerja itu paling merasa serba salah ketika harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik. Mengapa? Karena begitu sangat prinsipilnya itu, apalagi di Indonesia ya. Oke, ketemu lagi sore ini dalam Origami Series. Secara khusus bicara tentang mata kuliah yang sangat menarik, komunikasi korporat dan public relation. Semua teman-teman yang berada di Departemen Ilmu Komunikasi di universitas manapun selalu tahu bahwa ada sebuah panggung besar di mana kemudian mata kuliah ini disampaikan. Panggung itu adalah perspektif bisnis. Bagaimana kemudian bisnis itu tumbuh, dan itulah yang memberi nyawa bagi korporasi untuk berkembang. Nah, bagaimana proses berkembang itu menjadi sangat terjamin dan diberikan garansi, itu karena ada sebuah sistem yang menjadi tulang punggungnya. Dan pergerakan peradaban menyebutnya kapitalisme. Bagaimana kapitalisme itu menciptakan semacam energi, sebuah perkembangan bisnis, dan bagaimana bisnis menciptakan asupan oksigen bagi korporasi untuk hidup. Nah, Origami sore ini sangat menarik karena kita berbicara tentang nafas itu tadi, oksigen itu tadi. Kita berbicara tentang bagaimana panggung besar itu tadi yang menunjukkan bahwa komunikasi korporat sebagai mata kuliah itu menjadi sangat menarik dibahas pada level pasca sarjana. Nah, bareng saya sore ini sudah ada dua penulis yang luar biasa menulis tentang nafas, oksigen tadi, dan panggung besar. Nah, di buku ini chapter yang bercerita tentang panggung besar tadi, sosoknya adalah Fitriana Inayah. Barang saya ini sudah ada Fitri ya, kita manggilnya Fitri teman-teman, yang akan membahas tentang bagaimana pusaran kapitalisme neoliberal itu menjadi hal yang sensitif dan menjadi isu yang sangat kontemporer yang harus disadari oleh mereka yang belajar komunikasi korporat hari ini. Lalu di samping itu kita akan bercerita juga tentang bagaimana unsur-unsur bisnis menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa yang kita selalu menyebutnya sebagai public affairs. Nah, sore ini juga bareng saya Atika Lutfiah. Halo Mas, sore. Ya, Kak Atika. sore. Ini dua orang serius Mas Bro membahas tentang sebuah fondasi besar. Begini loh mata kuliah komunikasi korporat dibahas pada level pasca sarjana. Agak unik memang. So, Mbak Fitri, Fitriana. Jadi chaptermu ini bicara apa sih sebenarnya? Kok gede banget ya, ada kapitalisme. Kira-kira ini menjadi sesuatu yang memang saking gedenya orang kadang lupa bahwa komunikasi korporasi itu hanya terjadi di ranah kapitalis gitu. Nggak mungkin sosialis punya korporasi gitu ya, yang sifatnya sangat memungkinkan bisnis bisa berkembang. Apa sebenarnya yang dirimu tulis pada chapter? Jadi mungkin aku berangkatnya dari konseptualisasi PR ya dulu ya Mas. Jadi secara by definition dulu public relations itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita sering memahami public relations by definition itu kan biasanya adalah yang sering Mas Suhan bilang di kelas itu adalah definisi sapu jagat gitu, bahwa public relations ini pekerjaannya adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan publik gitu. Kalau kita menyebut itu mutual understanding. Yes, mutual Astaga, understanding. Itu adalah sapu jagat ya. Iya. Itu kan kalau saya dulu juga waktu kuliah di S1 gitu kan, ketika saya mempelajari tentang public relations, definitionnya itu pasti itu terus yang dibahas gitu. Dan biasanya ahli-ahli yang disebutkan itu misalnya Katlip and Center, Grunek and Han gitu-gitu. Cuman ketika saya mencoba untuk menulis chapter buku ini, ternyata public relations itu dilihat dari sisi yang lain gitu, dari konteks yang lain. Ternyata pekerjaan public relations itu sangat, kalau misalnya kita boleh
pakai istilah adalah jelimet banget gitu pekerjaan Oke. itu. Dan saya mencoba untuk melihat pekerjaan public relations ini tadi dari konteks capitalism itu tadi. Jadi dibahas mengenai neoliberal capitalism, which is neoliberal capitalism itu adalah sebuah ada aliran ekonomi politik di mana pemerintah itu tidak punya intervensi yang besar terhadap perusahaan. Jadi korporat ini punya power yang sangat besar gitu di sebuah negara gitu. Nah itu jadi melihatnya adalah dari situ. Ternyata profesi public relations ini punya kompleksitas yang sangat tinggi gitu Mas dalam usaha. Dan dengan logika itu sebenarnya melihat bagaimana Indonesia sendiri itu berada dalam ranah demokrasi neoliberal itu ya, kaitannya di mana menggaransi bisnis berkembang. Nah, seberapa yang dirimu bisa interpretasikan terhadap kondisi Indonesia sendiri dalam konteks bagaimana kita sudah berada di ranah neoliberal itu, dan bagaimana itu misalnya menjanjikan bagi challenge sebenarnya kalau saya melihat gitu ya. Dunia PR itu terbuka bagi banyak orang. Itu bagaimana? Chapter itu sempat ngomong itu. Bagaimana PR itu sebenarnya sangat terbuka karena panggungnya itu tersedia loh di Indonesia gitu kira-kira. Jadi sebenarnya kalau dari yang chapter yang saya tulis, sebenarnya dia pakai perspektif barat ya, western perspektif, which is demokrasi di dalam pusaran kapitalisme neoliberal itu dia jadi pemerintah itu tidak lagi dipercaya oleh publik gitu. Jadi demokrasi itu mengalami krisis gitu. Nah, gimana caranya PR itu masuk adalah karena kan tadi PR itu hubungannya adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan publik gitu. Jadi dia bisa masuk ke situ karena pemerintah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. PR itu bisa menawarkan istilahnya tuh jadi social broker untuk publik gitu Mas. Jadi bisa peluangnya itu ada di situ gitu. Jadi bisa nggak dengan penjelasanmu itu Fitri bahwa pemerintah itu selayaknya hanya menjadi support system gitu ya? Jadi membiarkan ya kalau kita menyebut neoliberal itu kan invisible hand, membiarkan sesuatunya bergerak berdasarkan perspektif bisnis itu saja gitu. Dan memang teman-teman hanya di negara seperti itulah korporasi bisa tumbuh dan berkembang. Kalau tidak maka aneh rasanya. Dan mata kuliah pun pasti nggak ada, tapi gitu. Jadi tentu karena itu mungkin kamu memberi judulnya isu-isu kontemporer gitu ya. Nah, dalam logik bagaimana negara-negara itu membangun dan berada dalam sistem neoliberal berarti tidak ada sebuah prinsip kepastian tuh, karena akan sangat random gitu kondisi-kondisinya, karena semua akan ada tegangan kekuatan. Nah, dalam korporasi tegangan-tegangan kekuatan inilah yang menjebak bagaimana perusahaan-perusahaan itu bisa terjatuh dalam sebuah situasi-situasi yang sangat merugikan, termasuk bagaimana ini berelasi dengan politik, berelasi bagaimana dengan dunia-dunia kekuatan-kekuatan yang lain gitu ya, yang mungkin chapternya Atika ini mendapatkan relevansinya karena dirimu kan menulis tentang public affairs ya. Jadi ini sebenarnya makhluk kayak apa sih Kak? Maksudnya di chaptermu sih ini makhluk kayak apa sih? Oke, jadi sedikit bercerita tentang chapter yang saya tulis itu tentang public affairs, yang mana kontennya itu berisi tentang apa sih itu public affairs, kemudian bagaimana peran dan fungsi dari public affairs, kemudian juga nanti dilihat dari untuk menjalankan praktik public affairs ini diperlukan beberapa cara, salah satunya dengan praktik lobbying, kemudian nanti juga ada dilihat dari bagaimana cara pengelolaan dari public affairs itu sendiri gitu Mas. Jadi memang dari secara umum memang sangat praktikal banget nih kalau public affairs ini menurut saya, dan kompleks. Di dalam chapter ini yang saya tulis gitu. Artinya saya juga suka ketika bicara tentang public affairs itu selalu memiliki kesan bahwa ngapa ya kok mereka tuh selalu menyebutnya public affairs bukan customer affairs gitu, bukan government affairs, terlalu saya menyebutnya public gitu. Itu ada kaitannya dengan bahwa kemudian public itu dianggap setara, seperti logic chapter yang ditulis oleh si Fitri tadi. Justru karena dia setara itulah dia tidak bisa melihat lagi semata customer atau pemerintah, tapi semua itu setara gitu. Ada kecenderungan begitu nggak sehingga kata publik itu digunakan? Iya, menurut saya juga ada kecenderungan di situ, karena memang di public affairs ini kan bagaimana cara suatu korporat mengelola hubungan yang berhubungan dengan politik, kemudian regulasi dan juga peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. Tapi di sini juga tidak meninggalkan aspek dari si sosial budaya dari si publik itu sendiri, khususnya di publik di sekitar korporat itu gitu Mas.
Jadi justru karena adanya public affairs itulah perusahaan disadarkan tentang dimensi-dimensi lain yang akan mensuplai energi bagi perusahaan itu, gitu ya? Iya. Jadi entah itu politik, entah itu kondisi demokrasi, gitu ya. Dan tapi kan itu membuat kemudian korporat itu bukan menjadi sesuatu yang steril, kan itu berarti ya? Dia otomatis tidak bersih dengan sendirinya, berjalan sendiri, tapi dia penuh tegangan dengan yang lain-lain. Banyak dipengaruhi ekspektasi dari pemerintah, ekspektasi dari publiknya seperti apa kepada korporat, banyak sekali yang ditanggung dari korporat itu. Justru mungkin hemat saya ya, ketika chaptermu itu tidak hanya bercerita tentang bagaimana sebuah pendekatan-pendekatan yang totally hanya berada pada satu aspek gitu ya, tapi melihat begitu banyak unsur-unsur yang berpengaruh gitu ya. Bahkan dia tidak terduga gitu ya. Kata affair itu kan menunjukkan sesuatu yang randomized gitu ya. Dia complicated, ada problem di situ, dan cenderung sesuatu yang dibayangkan tidak ringan ya kali ya. Iya, benar Mas. Tidak ringan. Tapi chaptermu kan juga bicara tentang bagaimana kasus-kasus di negara lainnya. Bagaimana kemudian kita ini kan belum cukup, sekalipun kita demokrasi, tetapi kadang-kadang kita mudah menarik segala sesuatu itu bukan pada ranah-ranah strategis, tapi how to solve gitu, bagaimana mengatasi dan mencari solusinya. Bahwa akar masalah, identifying of object itu tidak terlalu kencang di sini. Nah, di chaptermu bagaimana kasus-kasus di negara lain? Jadi saya mungkin bercerita tentang awal mula praktik public affairs ini muncul atau eksis gitu ya Mas. Dari tahun 1970-an itu ada perusahaan Quadrilla. 70-an? Iya, 1970-an. Gue belum lahir tuh. Perusahaan Quadrilla di London, di Inggris. Pada waktu itu mereka tidak mendapatkan lisensi atau perizinan dari pemerintah setempat. Kita bayangkan Europe, Inggris tahun 70-an ya. Mereka tidak mendapatkan izin untuk membangun bisnis operasional mereka di daerah di situ gitu, di daerah tertentu gitu. Dan kemudian kenapa tidak diizinkan oleh pemerintah? Karena pada saat itu perusahaan menggunakan proses fracking. Proses fracking ini merupakan pemecahan serpihan batu keras di dalam tanah yang kemudian dikhawatirkan oleh pemerintah itu akan merusak lingkungan, kemudian efek jangka panjangnya gitu ya. Merusak lingkungan, merusak pipa air di dalam bawah tanah, kemudian pokoknya seperti itu. Dan kemudian beberapa tahun setelah itu mereka kembali lagi dengan proposal mereka yang baru, dengan cara pendekatan yang baru kepada pemerintah, yaitu praktik lobbying tadi. Dan mereka berhasil mendapatkan legalitas dari pemerintah daerah setempat. Nah, ini yang menjadi peran dari public affairs itu terlihat. Yang mana kalau misalnya di negara liberal ataupun negara otokrasi misalnya kayak di Korea Utara, kemudian Burma, itu mungkin memang daerah itu intervensi dari pemerintahnya sangat kuat ya Mas. Jadi kayak korporasi publiknya itu tidak berani untuk yang masuk. Bayangan Korea Utara lah gitu ya. Iya Mas, nggak berani masuk. Nah, tapi kalau misalnya di negara liberal mungkin mereka bisa meminimalisir intervensi tadi gitu. Nah, itu masuk ke dalam studinya si Fitri. Neoliberal. Dan kemudian kalau misalnya di Indonesia demokrasi, kita tidak bisa terlepas dari intervensi pemerintah, karena memang dalam membangun sebuah korporasi itu perlu izin tentang lingkungannya, kemudian pokoknya banyak intervensi dari pemerintah kayak pajak diatur oleh pemerintah, legalitas diatur oleh pemerintah. Tapi ya itu mungkin memang tidak sekuat intervensi dari pemerintah, tidak sekuat di otokrasi gitu. Tapi tetap ada kalau di negara demokrasi gitu. Jadi sebenarnya itu hal yang selama ini terlupakan oleh mereka yang belajar PR gitu ya. Bahwa kemudian PR yang memang PR plus lah sebenarnya itu ya, paket plus. Karena apa? Karena bukan bicara tentang planning, organizing, seperti yang ada di S1 kan. Ini terasa ya ketika belajar PR di S2 itu rasanya beda gitu ya. Kenapa gua harus belajar neoliberalisme gitu ya. Mungkin Fitri begitu mulai membaca dan menulis itu bingung, ini apaan sih maliknya gitu ya. Tapi sedasar itukah sebenarnya? Gini, ada energi positif tentu. Yang saya rasakan dari chapternya Atika tadi, cenderung kehati-hatikan akan energi negatif. Artinya sometimes perusahaan itu kemudian bergerak dengan segala
saya tanda kutip nih, akal bulusnya gitu ya, untuk membuat kemudian segala halangan-halangan itu bisa dilewati. Memperlancar. Iya, memperlancar. Karena itu dia menyebut kata lobbying. Jadi kalau istilah kata lobby itu teman-teman, seorang PR yang baru bekerja itu paling merasa serba salah ketika harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik. Mengapa? Karena begitu sangat prinsipilnya itu, apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia. Nah, saya ingin ke Fitri. Dari yang kamu baca, apa yang kemudian diidealkan oleh chaptermu itu yang menurutmu penting untuk menjadi apa ya? Saya tidak ingin mengatakan nasihat, tapi yang kamu dapatkan intisari dari chaptermu yang bisa harusnya dipikirin oleh teman-teman yang berprofesi sebagai public relation officer karena kaitannya dengan konteks yang sangat menarik dari chaptermu. Iya, jadi kalau untuk pekerjaan public relations sendiri kan dari judul chapter itu aja kan peluang gitu. Jadi kita melihat sistem kapitalisme positif dong dirimu melihatnya ya. Dari walaupun sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang neoliberal kapitalismenya itu konteksnya negatif sebenarnya pembicaraannya tuh. Tapi chapter yang saya tulis itu mencoba untuk melihat itu dari sisi positifnya, gimana caranya public relations ini bisa memanfaatkan lah dalam tanda kutip situasi sistem kapitalisme neoliberal ini untuk bagaimana pekerjaan mereka itu bisa mengambil keuntungan dari situ gitu Mas. Jadi karena publik itu udah nggak percaya lagi sama pemerintah karena ada yang namanya krisis demokrasi itu tadi, jadi PR itu datang seolah-olah kayak kami mendengarkan publik gitu. Jadi bisa seperti itu Mas. Jadi PR itu teman-teman kadang berfungsi sebagai, dalam bahasa itu namanya dia itu eufemisme, penghalus gitu ya. Gue ini memang pengen jual sesuatu pada lo nih, tapi dengan cara yang lebih bermartabat gitu tadi maksudnya. Nah, proses bermartabat ini yang kadang sering diganggu, digoncang-goncang oleh kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang PR itu tidak selalu sadar ada kepentingan di belakang. Bukan nggak begitu Atika ya? Jadi justru karena dia menyadari kepentingan di belakang, maka dia paham nih, something happen. Yang really happen tuh ini. Nah, di chapternya Atika tuh dia juga menulis tentang tahapan-tahapan kalau tidak salah. Jadi proses manajemen gitu ya. Nah, saya melihatnya yang kamu tulis itu menunjukkan sebuah langkah yang rasional, masuk akal. Sebenarnya kayak apa tahapan-tahapannya? Untuk tidak terjebak pada manajemen PR tentu saja dan manajemen public affairs. Itu kayak apa? Seorang PA profesional yang baik itu memang tidak hanya melakukan public affairs sekedar lobbying, sekedar diskusi bersama pemerintah daerah setempat gitu ya. Tetapi mereka juga memerlukan pengelolaan, perencanaan atau yang kita kenal dengan manajemen public affairs itu. Yang mana itu terbagi lagi Mas menjadi 4. Ada manajemen analisis, kemudian manajemen choice, kemudian manajemen implementation, dan yang terakhir itu manajemen evaluation. Choice, analysis, choice, implementation sama evaluation. Gimana tuh? Nah, kalau manajemen analisis ini di sini merupakan tahapan pertama yang dilakukan seorang PA profesional, yaitu untuk menganalisis terlebih dahulu nih permasalahan apa yang ada yang berkembang di sekitar korporasi mereka lah setidaknya gitu ya Mas. Jadi kayak isu-isu apa yang berkembang, nah itu yang mereka perlu untuk menganalisis agar nanti mereka dapat menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah. Jadi kayak sebagai penjembatan nih. Fact finding gitu ya kurang lebih ya? Iya sih. Menjembatani isu-isu yang berkembang di masyarakat, kemudian nanti kita salurkan kepada pemerintah gitu. Dan kemudian di manajemen analisis ini juga bisa digunakan beberapa cara, menggunakan analisis SWOT, PESTEL, sama lah polanya. Iya, dan juga analisis isu. Sama nggak itu tahapan-tahapan berikutnya dengan apa yang dilakukan oleh PR manajemen profesional seperti biasa? Ketika apa yang cenderung berbeda? Karena situasi public affairs itu kan otomatis dia agak extraordinary kalau sebenarnya ya. Kita tentu tidak berharap ada affairs toh. Artinya ketika kita berharap, dia tuh semacam ketika kita belajar di komunikasi krisis gitu lah ya. Ada situasi krisis yang ya kalau kita menyebutnya dalam chapter umum berarti affair itu sendiri. Nah, dari tahapan-tahapan manajemen tadi ada perbedaan yang signifikan ya kamu lihat? Mungkin perbedaan yang signifikan itu mungkin dari tahapannya tadi itu sama ya Mas, kayak analisis dan dari pokoknya dari planning, identifying sampai di evaluation lah ya. Nah, dari 4 itu tadi mana yang cukup tapi yang membuat dia berbeda itu adalah mereka hanya berhubungan fokus dengan politik itu tadi. Jadi nggak banyak hal-hal yang masuk gitu loh Mas. Jadi memang
pembahasan mengenai politik itu yang mereka tangkap gitu ya. Tangkap, analisis, implementation nantinya. Kemudian begitu. Jadi ada alasannya mengapa PR itu, komunikasi korporat itu lebih bagus kalau ditangani oleh orang dari Fisipol gitu. Kayak lo Pade. Kurang lebih gitu ya? Bisa Bisa. gitu. Jadi teman-teman ada perbedaan antara ketika teman-teman dari Fakultas Manajemen berbicara tentang PR dan komunikasi korporat dengan mereka-mereka yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Salah satunya adalah mensikapi problem-problem yang muncul karena dimensi public affairs. Kurang lebih begitu ya, Tika? Iya. Dimensi politik yang terlalu tinggi, tension tinggi yang benar membuat perilaku kita, strategi kita juga harus sangat extraordinary. Nah, saya ke Fitri ini. Extraordinary. Kondisi ketika sesuatu menjadi sangat luar biasa, sesuatu menjadi sangat di luar dugaan gitu ya. Lalu bagaimana sistem dalam prinsip semua orang ini punya posisi sama nih. Nah, dalam chapter yang kamu tulis, apa yang dibayangkan menjadi tantangan terbesar hari ini yang bahasanya sangat kontemporer tuh, ketika kekuatan korporasi itu menjadi semakin besar. Kita membayangkan Jack Ma di China gitu loh. Bagaimana kemudian pemerintah China mengambil tindakan cukup agresif, menahan laju perkembangan intrik dari kapitalismenya Jack Ma. Nah, apa yang menjadi sebuah model terbaru yang menurutmu, isu terbaru yang memang ya kamu lihat di chaptermu yang membuat tantangan baru dalam logik neoliberalisme? Jadi kalau untuk masalah tantangan sih kayaknya jadi tadi kan di neoliberal kapitalisme publik nggak percaya sama pemerintah, kemudian korporasi mengambil alih gitu ya. Jadinya kebalikannya lagi, publik jadi nggak percaya sama korporasi gitu loh. Jadi ketika public relations melakukan pekerjaannya, jadi publik tuh jadi nggak percaya bahwa apa yang dilakukan oleh public relations tuh dipandang negatif gitu loh Mas. Jadi karena korporasi itu kekuatannya jadi semakin besar kan, jadi publik juga bisa memandang korporasi menjadi negatif. Justru kalau dia gede, kalau dia besar gitu, maka reaksi publik akan negatif, begitu kan logikanya? Berarti pendulumnya geser dong, menginginkan pemerintah kembali intervensi gitu. Atau bisa jadi diseimbangkan gitu antara pemerintah dan korporasi. Oke, berarti sebenarnya neoliberal ini membuka peluang baru, tantangan baru, bagaimana pemerintah dan kemudian unsur-unsurnya kembali membalancingnya gitu ya. Oke, kalau di luar negeri, di Amerika terutama, logik Keynesian, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan itu memiliki tingkat jenuh, kalau bisa dibilang. Besar dan bingung. Lalu kemudian pemerintah mengintervensi karena semakin dia besar maka dia semakin melupakan kepentingan rakyat gitu ya. Nah, yang dicari adalah sesuatu yang menguntungkan. Ya, kita punya tantangan besar di sekolah level pasca sarjana, di level magister untuk meresonansi ya. Bagaimana kemudian public relation itu menjadi sesuatu yang tetap bermanfaat bagi publik. Ya, public affairs jalan juga, tapi kemudian tidak untuk memanipulasi dan membuat something become a freak gitu ya. Berbahaya kalau dia menjadi sesuatu yang termanipulasi. Ya, Fitri, Atika, ini pembicaraan sangat menarik. Sebanyak hal yang ingin saya tanya, tetapi untuk adik-adik, untuk teman-teman yang juga belajar mata kuliah ini, kalau pengen tahu lebih banyak tentang apa yang ditulis oleh Atika dan apa yang ditulis oleh Fitri, lo beli sendiri aja bukunya. Jadi nanti tunggu bukunya kita launching dan lo lihat chapter khusus yang berbicara tentang neoliberalisme dan bagaimana public affairs bekerja. Saya pikir itu. Terima kasih Atika, terima kasih Fitri. Kalian berdua luar biasa. Kelihatan bahwa mereka sekolah di magister dan pasca sarjana. Nggak kuat. Kita ketemu lagi di Origami Series yang berikutnya. Thank you.